Nah guys, kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang emas ya. Dahsyat, harga emas pecah rekor ya, termahal tembus 1,9 juta sekian-sekian. Nah untuk saat ini memang emas ini jadi primadona ya bagi teman-teman yang istilahnya itu pengen berinvestasi seperti itu guys. Tapi teman-teman harus hati-hati, ini banyak banget kasus pencurian emas di rumah teman-teman. Dan kita lihat di sini teman-teman ya. Nah kasus-kasus seperti ini ya, ngaku petugas PDAM komplotan rampok gasak sekilo emas berlian di rumah lansia. Dan ini banyak banget kasus, teman-teman bisa browsing di Google kayak gitu ya. Kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget. Dan di tempat saya guys ya, nggak jauh ya, beberapa ratus meter dari rumah saya itu juga beberapa bulan yang lalu kejadian 2 rumah guys, luar biasa. Dan saya akan cerita aja di kejadian yang di sini teman-teman ya. Kalau di berita-berita internet kan banyak banget kayak gitu. Jadi jangan sampai nih, ini buat teman-teman semua aja yang pengen istilahnya itu investasi emas atau beli emas atau nyimpen emas di rumah gitu ya. Jangan sampai kita niatnya itu untuk investasi, ngamanin uang kita, tapi malah hilang semua gara-gara dicuri kayak gitu guys. Nah ini kejadian di dekat rumah saya guys. Ya beberapa ratus meter lah dari rumah saya kayak gitu. Padahal guys, rumah saya sama-sama pinggir jalan. Ya rumah saya itu nggak ada teralisnya. Habis jalan, teras, langsung rumah kayak gitu ya. Dan kenapa harusnya ya jauh lebih mudah bobol rumah saya daripada bobol rumah orang itu. Ya, tapi kenapa malingnya milih bobol itu yang lebih rumit? Ada tralisnya besar ya, di pintunya pun kasih tralis lagi, double. Ya tralisnya tuh tebel-tebel besinya. Tapi kenapa milih bobol yang itu, bukan rumah saya? Karena rumah itu banyak emasnya. Ya itulah alasannya guys ya. Saya juga nggak tahu ya. Ini saya nggak tahu kenapa gitu ya. 2 rumah di dekat tempat saya yang dibobol guys. Itu semua punya emas banyak. Dan yang hilang emas. Bukan HP, bukan laptop, bukan apalah. Yang hilang emas doang guys, luar biasa teman-teman. Jadi istilahnya ini sedikit saya itu agak curiga gitu ya. Saya agak curiga sama mungkin teman-teman ngira nih orang-orang netizen yang komen tuh ngomongnya kalau ada rumah yang dirampok atau rumah yang dicuri emasnya hilang banyak, itu ya itu karena orang dalam, tetangga atau apalah gitu ya, saudara gitu yang punya koneksi ke maling gitu. Kalau menurut saya sih enggak guys, enggak ya, karena tetangga ya di dekat tempat saya itu, tetangga enggak ada yang tahu kalau dia punya emas banyak. Saudaranya juga sama, enggak ada yang tahu kalau dia punya emas banyak. Terus malingnya tuh tahu dari mana? Padahal yang hilang itu emas antam guys. Kalau emas perhiasan masih oke lah ya, mungkin disering dipakai istrinya yang gelang, kalung gitu ya. Nah itu masih oke, kelihatan di luar kayak gitu. Dan nih yang hilang tuh emas antam, nggak mungkin kan orang ngalungin emas batang gitu, emas lempeng itu nggak mungkin. Jadi orang kalau beli emas lempeng itu habis dibeli disimpan, nggak ditunjuk-tunjukin tuh kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, mungkin ada sebagian yang di sosial media yang nunjukin, tapi itu kan nggak banyak. Dan dia juga nggak main sosmed juga, soalnya udah tua kayak gitu. Jadi istilahnya curiga saya teman-teman, curiga saya ya, ini kasus emas-emas seperti ini. Curiga saya itu para maling atau rampok ya itu punya koneksi atau mungkin kerjasama sama salah satu atau salah 2 karyawan emasnya, karyawan toko emas. Saya nggak ngomong owner toko emas ya, nggak mungkin kalau owner toko emas itu bekerja sama rampok atau maling, nggak mungkin. Tapi nggak menutup kemungkinan itu karyawannya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ya beli emas gitu ya, beli emas, mau emas batang atau emas perhiasan di toko emas gitu ya, kan teman-teman ngasih data tuh ke dia, rumahnya di mana gitu, sama siapa, rumah di mana, dan mereka punya 2 lembar tuh. Yang selembar punya teman-teman suratnya gitu ya, terus yang selembar itu data mereka. Nah, itu teman-teman akan terdata di situ guys. Nah, kalau misalnya nih ya teman-teman beli emasnya itu di satu toko doang. Karena ini kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan orang-orang kalau beli emas ya itu udah percaya di satu toko, itu belinya emasnya di situ terus. Ini fakta guys ya. Kalau nggak percaya teman-teman yang punya emas banyak, lihat emasnya di rumah. Itu nama tokonya sama atau enggak? Kebanyakan usah sama gitu ya. Nah, kalau seperti itu teman-teman,
pegawainya bakal tahu, oh ini orang ini punya emas banyak nih, belum dijual lagi. Biasanya kalau emas kan dijual lagi ke toko yang sama toh. Nah, ke toko yang sama toh. Kalau dia nggak ngejual di toko yang sama, berarti kan otomatis masih disimpan di rumah gitu. Nah, itu bisa dibocorin ke maling, rampok atau apalah kayak gitu buat ya mereka mencuri kayak gitu guys, untuk datanya. Oh, kira-kira punya emas segini nih, wah worth it, seperti itu. Jadi istilahnya maling-maling sekarang tuh pada pinter-pinter guys. Dia itu udah tahu mana rumah yang punya banyak emas, mana yang nggak punya emas. Seperti itu. Jadi saran saya teman-teman ya, saran saya bagi teman-teman yang pengen mulai investasi emas gitu ya, pengen nukerin duitnya ke emas, bagus ya, karena memang itu menjaga nilai. Emas itu menjaga nilai teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati. Ya, caranya gimana cara hati-hatinya? Yang pertama, belilah di berbagai toko. Nah, kalau belinya di toko, di berbagai toko aja. Toko Arjuna, toko apa gitu ya. Nah, disebar aja belinya, jangan di satu toko. Misalnya mau punya duit buat beli emas 100 gram, jangan di satu toko. Ya, dipecah-pecah aja 10 gram. Jadi istilahnya di toko itu datanya dia punya sedikit nih, nggak worth it kayak gitu. Buat dirampok, buat dimaling kayak gitu. Seperti itu, belilah di banyak toko. Nah, kalau enggak teman-teman, kalau pengen tetap beli di satu toko karena percaya hanya di toko tersebut gitu ya, simpenlah, jangan di rumah. Ya, kalau teman-teman punya emas di atas 100 gram, ya di atas 100 gram, saran saya sih jangan disimpan di rumah guys. Ya, apalagi ada yang simpan sampai kilo-kilo itu, wah itu bahaya teman-teman ya. Bahaya. Jadi nyimpennya di mana? Ya mungkin bisa di Pegadaian atau di deposit box bank. Nah, teman-teman tanyanya ke bank terdekat atau banknya teman-teman, bisa nggak di sini buka deposit box gitu ya. Ini emasnya disimpan di situ. Itu jauh lebih aman daripada nanti teman-teman nekat nyimpen di rumah emasnya. Iya, mending kalau malingnya datang itu ya cuman ngambil emasnya doang. Nah, kalau ambil bacok, kejadiannya banyak guys. Ya, maling itu bacok, ngebunuh pemiliknya kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin emas yang hilang itu bisa diganti lah, harta bisa dapat lagi nanti. Tapi kalau nyawa enggak guys, nyawa keluarga kita enggak guys. Jadi istilahnya ya emas itu memang bagus gitu ya. Tapi kalau teman-teman nyimpennya nggak bisa, ya nyimpennya nggak bisa, itu malah bikin bahaya guys, bikin hidup nggak tenang, was-was dan sebagainya. Ya jadi seperti itu guys ya. Jadi istilahnya teman-teman harus hati-hati. Bagi teman-teman yang pengen nyimpen emas, mendingan sih bikin tabungan emas gitu ya, atau kalau punya emas simpenlah di luar, jangan di rumah. Nah, saran saya seperti itu teman-teman ya. Oke, stay safe ya, karena kejahatan sekarang udah mulai ngeri-ngeri teman-teman ya. Banyak PHK, banyak pengangguran ya, penghasilan pada menurun tuh pada meningkatkan kejahatan. Jadi teman-teman harus hati-hati, jaga diri kayak gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys.